Tuh, ini pegawai BGN nih, angkat duitnya. Pegawai BGN bawa duit yang diserahkan oleh klien penyerahan uang 65 miliar itu? Ada sangat ada. Ini. Oke. Ini bisa dilihat. Ya, Kita tinggal ditampilin aja di slide. Ini bapak ini siapa? Bapak ini orangnya Pak Haji Munjen. Oke. Nah, itu satu. Kemudian Yang ini, mengantarkan uang 65 miliar ke BGN. yes, betul. Tapi saya harus mengakomodir seluruh kepentingan. Baik partai politik, dia bilang, ini demi Allah, demi Rasul. Dia bicara sendiri sama saya. Baik partai politik, baik anggota DPR, ya kan, bahkan organisasi keagamaan maupun istana. Nah, dia bilang begitu. Saya bilang, Bapak maksudnya gimana, Pak? Iya, jadi istana, partai politik semua juga ingin mendukung programnya Bapak Presiden, katanya ikut juga turut serta membangun. Oh, berarti Aku stopkan dulu. Jawaban Pak Sony Sanjaya, mereka mau memberikan ruang juga kepada elit tertentu, partai politik tertentu, bahkan istana. ya. Kalau kepingin dapat titik juga, aku pakai bahasa sederhana. Iya, gitu. Jadi saya beberapa kali menghubungi teman-teman yang punya podcast, cuman di Bang Bill Offside nih yang berani. Keren nih guys. Ya. Sebenarnya kita menemukan kelompok-kelompok yang anti MBG ini ya memang kelompok-kelompok yang juga anti Jokowi, yang juga anti Prabowo, kan gitu. Okay. Jadi hanya meneruskan saja apapun program-program yang dilakukan pemerintah harus dikritik. Barang ini akan menjadi kekuatan politik Pak Prabowo sampai di akar rumput. Dan itu yang akan mengantarkan Prabowo Gibran 2 periode. Ini mereka nih kalau disebut para jihadis BGN, orang-orang ini, bahwa dapur khusus ini kan ada hutang ratusan miliar. Yang kerjanya tim verifikator ini jahanam iblis nih, memverifikasi calon mitra dari hotel ke hotel. Akhirnya nih gedung BGN sepi, tidak efisien. Buat apa mitra-mitra BGN itu diajak bertemu di hotel-hotel? Minta setoran Anda? Ini nggak betul gitu. Jadi yang memegang akun untuk bisa menurunkan status kemudian menaikkan status ini orang-orang ini, nama-nama ini. Nah sehingga 6018 itu perlu kita pertanyakan. Kemudian statusnya diturunkan. Apa dasar pertimbangan teknisnya? Jangan menjadi premanisme ketika diberikan kekuasaan. Habis itu orang disuruh ngadep, ujung-ujungnya naik ke atas minta jatah. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill Offside. Di kesempatan hari ini, lain daripada yang lain. Kita tanggalkan dulu bahas soal ijazah. Kita tanggalkan dulu bicara soal dolar. Stop juga bicara soal Roy Suryo dan kawan-kawan. Tinggal kita tunggu kejaksaan kapan tangkap mereka. Aku sekarang bersama Bang Kindi Gemoy. Dan spesial juga ada, kita panggilnya siapa beliau ini? Yazdi. Bung Yazdi boleh. Soalnya kalau panggil bip-bip agak repot tuh berdua. Tiga-tiga bip. Bung ya. Ya. Siap. Oke, Bung Yazdi, Masya Allah. Siap. Ketua Umum Aliansi. Pemantau program Badan Gizi Nasional. Langsung spesifikasinya pemantau program Badan Gizi Nasional. Langsung BGN-nya berarti. BGN-nya. Wow, SK memang. SK Menkumhamnya keluar. Ya. Pas sekarang lagi rame-ramenya, Bib. Iya, Izin. siap. Kasih dekat-dekat itu. Oke. Tinggal diatur Siap. aja. Oke, siap. Baik. Oke, mantap. Siap. Aku mau minta ini kita mau analisa secara politik. Tunggu Bang Kindi nanti akan bahas soal secara politik kenapa isu isu MBG ini cukup ramai diperbincangkan, pro dan kontra luar biasa. Nah, dari Bung Yazdi ini juga aku kepingin cari tahu ini orang awal-awal BGN bekerja, orang ini udah ribut duluan. Jadi belum ada aktivis, belum ada kelompok-kelompok mahasiswa, belum ada aktivisme kritis dari ruang publik. Baru Tuan Yazdi ini yang kemudian bikin sebuah komunitas langsung memantau program Pak Prabowo yang menjadi andalan itu, yaitu makan bergizi gratis. Nah, di saat kita bikin video ini, kalau nggak salah ada pelantikan nih kepala BGN baru. Betul. Ya kan? Nah, aku kepingin mempertanyakan beberapa hal. Hal pertama adalah soal MBG ini masih efektif nggak untuk kelanjutan pemerintahan kita dan kehidupan sosial kita. Kemudian yang kedua, kenapa sampai terjadi korupsi besar-besaran? Bahkan benarlah apa yang disampaikan oleh beberapa aktivis.
maling berkedok gizi. Siap. Ya kan? Dan bagaimana dengan antum beberapa hari ini kayaknya ribut lagi di media sosial mengungkap bahwa ada, ya aku mau bilang apa ya, apakah ini kong kali kong, ada sengkarut atau apapun yang terjadi di BGN, yang ternyata ada ratusan miliar uang yang mengalir yang perlu kemudian dibongkar. Ini uang apa terkait persiapan MBG atau BGN di menjelang Pak Prabowo dilantik. Siap. Bang Yasti, coba ceritakan dulu ke kita sebelum nanti Bung Kindi nanti akan membaca ini secara peta politiknya gimana. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallah, Allahumma sholli alaihi. Terima kasih nih Bang Bill, Siap. wajah yang bukan wajah baru sih sebetulnya di dunia podcast nih. Ampun. Saya terima kasih banget nih sebetulnya. Kenapa? Karena barang yang saya bawa ini terlalu besar. Iya. Kemungkinan bisa mengguncang BGN beserta isinya. Wow. Gitu kan. Jadi saya beberapa kali menghubungi teman-teman yang punya podcast, cuman di Bang Bill Offside nih yang berani. Keren nih, nih guys. Oke, ini prolog pembukaan ya. Oke, siap. Prolog Lanjut. pembuka. Kemudian terkait dengan BGN hari ini, ya kan. Kalau memang pada saat itu antum masih Bung Bill masih ingat di bulan Oktober itu viralnya itu terkait dengan nama-nama yang terindikasi berjual beli kebijakan berhubungan dengan rollback. Nah, saya cerita dulu sedikit tentang BGN Badan Gizi Nasional. Iya. Nanti untuk menyambung pertanyaan apakah ini masih relate bisa jalan atau enggak gitu kan. Nah, saya ingin membuka kalimat seperti ini. Bahwa daripada sibuk mengutuk gelap lebih baik menyalakan lilin. Itu satu kalimat yang ingin saya sampaikan dibuka. Artinya orang hari ini pada fokus tentang carut marutnya, persoalan jual beli titiknya, kemudian persoalan ada kapitalisasi supply and demand yang ada di BGN gitu kan. Nah, terlepas daripada itu semua gitu, bahwa ada wajah yang sebetulnya itu wajah BGN yang sebetulnya itu harus dipandang dan harus dilihat bahwa BGN itu sebetulnya adalah sebuah program yang ketika itu dijalankan itu betul-betul bisa mensejahterakan rakyat. Parameternya sederhana sebetulnya. Kalau bantuan langsung tunai ini kan sebetulnya produk-produk bantuan-bantuan ini kan sebenarnya sudah ada dari rezim-rezim sebelum, gitu kan. Hanya ini diorkestrasi lebih baik gitu. Kenapa? Karena ada rantai pasok yang tumbuh, gitu kan, dari tengah ke bawah, gitu kan. Ada pedagang-pedagang yang hidup, gitu kan. Ada perputaran ekonomi yang tumbuh. Kalau misalkan saya ambil contoh di Kabupaten Sukabumi ada 280 dapuran, satu dapur kurang lebih ada 1 miliar rupiah, satu dapur, berarti ada 280 miliar per bulan yang dikelola. Nah, hanya yang menjadi persoalan adalah kepala-kepala daerah kan abai. Ketika program ini datang harusnya dia langsung menyiapkan infrastruktur untuk menyambut anggaran yang turun itu agar tidak keluar ke tempat lain gitu. Akhirnya belanjanya hanya di daerah dia supaya ekonomi itu betul-betul berputar. Nah, integrasi yang terjadi itulah yang kurang sebetulnya. Dan ini program terlalu cepat. Ketika berjalan terlalu cepat gitu. Harusnya kan bertahap sehingga berjalannya belum begitu optimal. Itu komentar saya yang pertama. Jadi saya bersikap bahwa BGN ini bagus dan firm, harus tetap jalan. Hanya memang harus ada pembenahan yang cukup bagus. Nah, catatan. Tunggu, kendati angkanya cukup besar. Kendati angkanya mengambil angka APBN. Kendati angkanya cukup besar. Tapi ini tetap bisa jalan dan ini bagus. Kalau disambut, kepala daerah menyambut, kan ini anggaran kan besar, Bung. Ketika anggaran ini besar dimaksimalkan, misalkan peraturan daerah menyambut, pengusaha-pengusaha daerah menyambut, lahan-lahan yang kosong didorong untuk menghadirkan rantai supply. Betapa luar biasa
daerah itu bisa tumbuh. Oke. Nah, intervensi pemerintah dari pusat ke daerah itu untuk menyambut program itu yang saya rasa kurang. Iya. Kenapa kurang? Karena daerah tidak begitu dilibatkan pada periodisasi pemimpin BGN yang sekarang ini. Kalaupun dilibatkan, apa kapasitas daerah untuk kemudian mengelola MBG? Misalnya itu kan Secara teknis rantai misalnya. pasok. Oh oke. Dia bisa mengintervensi rantai pasok, misalnya dengan bekerja sama. Sekarang kan sudah ada Koperasi Merah Putih, itu Iya. kan bisa diorkestrasi di sana, gitu kan. Kemudian perputarannya bisa dari sana. Kemudian misalnya kan bisa melihat nih ada kebutuhan apa di BGN tersebut. Nah dari situ itu kan bisa dikaji sebetulnya. Nah potensi daerah dan potensi lokal apa yang bisa mengintervensi sehingga ada laju pertumbuhan karena ada uang yang yang turun bagai hujan kan ke daerah. Iya betul. Gitu. Tinggal daerah menyiapkan wadahnya untuk menampung itu. Nah, impact-nya luar biasa besar sebetulnya kalau disambut. Iya. Nah, yang menjadi persoalan karena tidak disambut itu. Akhirnya yang terjadi apa? Misalnya Sukabumi ngambil pisangnya jauh-jauh ke Lampung. Oh oke. Ngambil bahan buahnya ngambil jauh-jauh ke daerah-daerah lain. Akhirnya uangnya muternya ke tempat luar gitu. Betul, tidak berputar di daerah. Nah, itulah yang saya maksud tidak disambut. Atau mungkin juga pemerintahan daerah menganggap bahwa uang juga tidak dikelola oleh pemerintahnya kan? Nah, itu harusnya kan tidak berpikir begitu negara itu. Oh, oke. Kalau kita berbicara tentang ekonomi ini harus tumbuh lahir di bawah, ya kan berarti kan pemerintah harus ikut mengintervensi Iya, supaya perputaran uang itu nggak keluar. Ya oke. Gitu melalui kebijakannya. Iya, itu. iya. Itu prolog pertama nih terkait dengan Kayaknya ini menjadi tugas BGN baru lah. ya kan? tugas Oke. BGN baru gitu. Dan saya yakin Bu Nanik Deang nggak mampu dia lakuin itu. Lo marah betul sama Ibu Nani. Kayaknya dari kemarin-kemarin dia bikin video banyak komplain dulu. Tapi nanti Ya, Ibu Nani itu ada sesinya kita berikut. akan bicara khusus. Jadi tentang beliau. artinya kenapa saya katakan itu ya memang belum mampu dia. Maksudnya otaknya nggak sampai ke sana. Gitu. Itu sih posisinya. Tapi hebat loh beliau syuting di mana-mana kalau setiap ke ujung-ujung suspend, ujung-ujung di gimmick itu gimmick. Oh gitu. Gimmick. Oke. Saya punya buktinya kalau itu gimmick. Oh iya. Oke, lanjut. Aku Siap. senang, aku nggak mau banyak tanya, aku kepingin menyerap ini karena Oke. publik kita kepingin mendapatkan informasi cukup komprehensif terkait perspektif dari orang yang mengawasi. Kalau dari BGN Iya. kan pasti yang enak-enaknya terus. Betul. Gitu nah. Oke. Sama seperti hari ini Pak Prabowo dininabobokan oleh Nanik Deang. Ya. Akhirnya kayaknya bagus nih segala macam. Ya. Padahal yang ngerusak ya dia juga gitu Ya. kan. Kita butuh pandangan dari orang yang mendukung program BGN tapi ada otokritik. Iya, Kalau dia teman-teman kayak aktivis mahasiswa dan yang dari awal anti sama MBG Iya. pasti sangat subjektif Iya, gitu. iya betul. Nah, Jadi coba. gini, kalau seperti Adinda kita misalkan Tio ya kan, Oke. saya juga pernah dia kritik, saya kritik balik karena menurut saya itu kurang, dia nggak tahu cara berpikir negara gitu kan, terlalu sempit. Gitu. Makanya saya hari ini mendukung program MBG, cuman ada beberapa hal yang memang harus itu segera dilaksanakan. Harus segera dilaksanakan oleh BGN baru sebetulnya. Iya. Nah, flashback dulu nih, kalau bicara BGN saya ingin flashback dulu. Oke. Ya kan, saya ingin tarik flashback. Kenapa APP BGN itu lahir? Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional itu lahir. Oke. Pertama adanya sengkarut terkait dengan jual beli titik. Iya. Itu memang benar ya, ada yang jual beli titik. 1000%. Yang jual dari pihak BGN. Nah, oke, nanti kita bahas. Oh, oke. Sengkarut jual beli titik. Kemudian juknis yang berubah-ubah. Oke. Sehingga tidak adanya kepastian hukum tentang pelaksanaan dapur yang benar yang mana, karena Ya. terlalu cepat perubahannya Ya. sehingga untuk mengorkestrasi SPP yang sedemikian besar untuk menjalankan juknis Ya. baru pusing. Gitu. Jadi banyaklah hal-hal. Nah, yang saya ingin soroti dulu pertama itu adalah terkait dengan jual beli titik. Nah, lahirnya kami itu kan yang ketika kami bilang monyet-monyet, tikus-tikus, para pejabat BGN yang kami absen pada saat itu yang ternyata hari ini masuk, yang diabsen kan gitu. Iya. Nah, itu kan terkait dengan jual beli titik. Nah, hari ini saya mau buka-bukaan nih Bang Bil. Bang Bil siap terima nggak buka-bukaan kami nih? Kita tidak dibayar oleh siapapun Oke. dan tidak membayar apapun. Nih catat ya penontonnya Bang Bil ya. Saya Oke. minta kalau ada editan kata satu pun saya minta ini nggak tayang. Ya. Karena
Saya cuma membutuhkan tempat untuk bercerita dan tidak ada edit. Oke. Gitu. Nah, yang pertama itu terkait dengan jual beli titik, apakah benar ada? Aku yakin 1000% ada. Oke. Nah, kalau pertanyaan Bang Bill tadi di level mana ada terjadi di jual beli titik, saya meyakini dan meyakini, tapi yang membuktikan harus Kejaksaan Agung. Oke. Kenapa saya bilang yang membuktikan harus Kejaksaan Agung? Karena kita harus apresiasi. Iya. Wakabadan Sony Sonjaya sudah mau menjadi justice kolaborator. Dia mengajukan GC kan. Nah, dengan Terkait jual beli itu. Yes. Oh, oke. Yes, dia bilang dalam pernyataan pers kuasa hukumnya jelas dia mengajukan GC dan dia siap mati untuk mengungkapkan ini. Iya. Gitu kan, artinya sejurus dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakabadan, saya pun ingin mengungkapkan juga Bahwa interaksi saya dengan beliau cukup intens. wow. Saya bicara fair apa adanya. Cukup intens dalam kaitan apa? Karena kami aliansi pemantau program Badan Gizi Nasional. Satu. Kemudian yang kedua, kami pada saat itu berangkat dari advokasi para korban rollback. Oke. Boleh jelaskan nggak rollback ini apa sih sebenarnya? Oke. Rollback itu adalah proses yang proses kembali. Jadi gini. Oke. Jadi proses itu kan verifikasi awal itu sebelum misalkan Bang Bill mau ngajuin titik. Iya. Bang Bill tuh harus mengajukan dulu titiknya, titik lokasi calon, baru dapat ID. ID SPPG, calon ID. Baru naik status namanya verifikasi pengajuan. Nah, setelah naik status verifikasi pengajuan, naik dia statusnya jadi verifikasi persiapan. Oke. Nah, setelah persiapan baru Mas Bill boleh bangun. Oke. Dikasih waktu 45 hari. Iya. Nah, dalam tenggat waktu tertentu, karena banyak yayasan-yayasan itu yang ngetek titik, ngetek, baru dijual-jual, cari investor, nggak ada dana. Nah, barang ini di rollback, dikembaliin lagi statusnya ke verifikasi pengajuan. Kenapa? Karena nih di titik yang nggak jalan ini di sistem. Walaupun sudah terjual. Ya itu terlepas, itu kan nanti yayasan masing-masing kan. Jadi walaupun di titik tersebut, misalkan titik tersebut penerima manfaatnya ada 20.000, ini harus ada 7 dapur misalnya. Nah karena di sistem ini ada 7, sementara ini peminatnya ada 10, tapi yang real jalan baru 3, yang 4 nih nggak jalan, karena udah di tag kekunci. Mau nggak mau lah itu barang di rollback. Gitu, begitulah versinya pemilik kebijakan. Cuma kan faktanya nggak begitu bos, gitu. Faktanya yang bangunannya bagus juga, yang bangunan 100% juga di rollback. Di rollback nasional pada saat itu sampai 7.000 lah. Gitu. Aku nggak bayangkan orang sudah membangun, artinya udah keluar duit kan? Ya itu, makanya aku teriak. Kenapa? Karena pas mau ngebalikin lagi statusnya, adalah biaya-biaya dari broker-broker yang menjamin, yang memfasilitasi itu. Adalah biaya-biaya, makanya pada saat itu aku speak up. Iya. Rame itu kan. Karena begini bos, kalau cuman 1-2, misalnya kita bilang oknum. Tapi kalau serempak orang-orang yang pada mau naikin titik, pada dipintain duit. Iya. Nah cuman pada saat itu saya temukan memang saya tidak bisa, saya jujur apa adanya. Jadi saya tidak mampu menemukan bukti langsung kepada ketua tim verifikator yaitu Sony Sonjaya. Saya tidak bisa, tidak sampai saat ini, dari dulu sampai saat yang ada jual nama by name. Oh ini punyanya Pak SS jatah titiknya. Apakah ada pola yang dibangun, dibikin berlapis atau bagaimana saya nggak tahu. Cuman saya ingin menceritakan apa adanya tentang pertemuan saya dengan Pak Sony Sonjaya di tanggal 31 Oktober waktu saya mengadvokasi 430 mitra dapur yang menjadi korban. Entah itu korban penipuan, tertolak dan lain sebagainya, tuh kumpul di sana. Singkat cerita, kan pada saat itu portal itu ditutup Mas Bill. Iya. Jadi dia itu udah nggak bisa lagi online secara nasional. Iya. Nah saya datang tanya kepada Pak Sony Sonjaya, Bapak izin, ini kenapa ditutup? Kalau ditutup kan ruang kolusi dan nepotismenya lebih tinggi, saya bilang. Kalau memverifikasinya secara internal dan tidak terbuka publik. Kata dia, bagaimana saya mau buka? Baru 2 hari kami buka, tahu-tahu animo masyarakat yang daftar dahsyat. Iya. Langsung 18.000 baru 2 hari dibuka. Akhirnya buru-buru di take down lagi, ditutup karena keganggu sistem. Saking banyak yang daftar. Nah singkat cerita, saya tanya itu
Terus gimana? Ya udah gini Pak, kenapa persyaratannya tidak ditambahin? Saya bilang. Maksudnya gimana Mas Yasdi? Kalau misalkan yayasan kan Bapak kan kekhawatiran orang cuma nitikin terus nggak ngebangun. Iya. Sebenarnya solusinya mudah Pak. Bapak tinggal tambahin aja yayasan yang mau mengajukan harus melampirkan kesiapan dana. Misalkan antum mau bangun satu dapur. Ya berarti langsung lampirkan dong secara perbankan. Antum sanggup membangun satu dapur ini. Misalkan ngebangun itu nilainya 2 miliar ya. Berarti show money harus. Show money, betul. Saya rasa itu akan mengurangi tuh sedikit tuh orang pasti kesulitan tuh. Saya bilang untuk menghindari animo jangan dipermudah persyaratannya. Iya. Saya bilang gitu kan. Apa beliau jawab? Beliau jawab begini. Sambil dia tunjuk pin Garudanya dia, bahwa saya ini duduk sebagai wakil menteri ini tidak hanya mengakomodir urusan kepentingan para warga saja, masyarakat biasa dan lain sebagainya. Apa maksudnya itu? Tapi saya harus mengakomodir kepentingan, seluruh kepentingan, baik partai politik, dia bilang ini demi Allah demi Rasul. Dia bicara sendiri sama saya, baik partai politik, baik anggota DPR, ya kan, bahkan organisasi keagamaan maupun istana. Nah, dia bilang begitu. Saya bilang, Bapak maksudnya gimana Pak? Iya, jadi istana, partai politik semua juga ingin mendukung programnya Bapak Presiden, katanya ikut juga turut serta membangun. Katanya. Oh berarti aku stopkan dulu. Ini Pak SS ya. Sony Sanjaya ini ingin mengatakan bahwa ketika antum kemarin komplain ini seharusnya dibuka, idealnya silakan memperlihatkan rekening supaya itu saya masukkan. Ya memenuhi syarat supaya tidak mempermudah orang sekedar mendaftar, ambil titik, bahkan jual titik. Jawaban Pak Sony Sanjaya, selain problem teknis itu, yang 18.000 sampai bikin macet, ternyata mereka mau memberikan ruang juga kepada elit tertentu, partai politik tertentu, bahkan istana. Kalau kepingin dapat titik juga, aku pakai bahasa sederhana. Iya, gitu. Mereka kepingin dapat titik juga. Yes, real. Saya mau dipakein apa juga, mau ditodong pestol juga, kepala saya memang itu yang disampaikan. Itu yang akhirnya Pak Sony Sanjaya bilang, saya siap keluar rela mati. Oke. Lanjut, Beb. Lanjut. Jadi gini Bang Bil. Jadi gini. Kenapa saya berani ungkap itu? Karena saya melihat begini posisinya. Beliau bahkan bilang gini ke saya, Mas Yasdi, kebayang nggak? Ini kan sekarang rame nggak jual beli titik atas nama saya? Betul Pak, banyak. Mas Yasdi bisa nggak temukan bukti langsung? Saya bilang sulit. Saya nggak punya kemampuan Pak untuk menemukan. Jujur karena bukti memang langsung. Beliau belum lama ini ada podcast, dia malah menantang waktu itu di Jabar sama apa juga. Oh itu saya, jadi gini Mas Bil. Oke. Aku kan waktu itu dorong, saya yang paling pertama kali dorong dia, Pak kalau dijual-jual nama Bapak lapor dong. Untuk menunjukkan bahwa itu bukan Bapak, kan bisa aja Bapak bikin lapis-lapis. Kalau saya ngomong sama dia kencang. Dia bilang gini, Mas Yasdi, kalau saya sebagai Wakabadan melapor, misalkan ada 200 orang. Ini mencatut nama saya, semua saya laporkan. Terus kapan saya kerjanya untuk BGN? Nanti kalau Pak Presiden tanya bagaimana, udah berapa penerima manfaat, saya nggak bisa jawab karena saya kerja saya cuma ngurusin laporan saja. Nah akhirnya beliau belakangan tuh di bulan Mei kemarin baru dia mau tuh turun gunung tuh, dorong-dorong ada orang yang ngaku keponakannya dan lain sebagainya. Tapi gini, at least saya nggak bisa bilang bahwa dia bersih, tidak. Ini clear nih ya. Bagus kata-kata saya. Langsung disclaimer ya. Saya disclaimer, saya tidak mengatakan bahwa dia bersih, tidak. Karena saya hanya melihat dia dari sisi timur. Sementara dia punya sisi kehidupan sebagai Wakabadan ada di selatan, barat, utara gitu kan. Kalau kejaksaan ngelihatnya dari atas, ngelihat semua kan. Saya nggak bisa tahu. Saya cuma ngelihat dia pada saat itu ya dari sisi timur aja. Yang saya lihat, saya pantau dia rada lurus gitu kan. Kenapa saya bilang rada lurus? Ada nanti bukti-buktinya saya bisa paparkan bahwa kenapa dia rada lurus dibandingin yang lain. Nah, dia bilang gitu ke saya, ini ada partai politik dan lain sebagainya. Nah, terus dia tanya, kalau mereka-mereka ini yang kuasanya lebih besar dari saya, mengatensi untuk mana cariin titik yang masih kosong, saya pisahkan. Kira-kira Pak Yasdi, saya bisa nggak, berani nggak saya minta duit? Oh ya nggak mungkin Pak, saya bilang. Kalau atensi itu datang ya pasti Bapak cuman siap cariin tuh yang kosong karena Bapak sebagai ketua tim verifikator. Betul. Gitu kan. Nah, kalau ini mau ditarik lagi lebih ekstrim, ya kan? Berarti yang jualan titik ini siapa? Operator? No. Yang dipercayakan oleh Sony misalnya? Bisa jadi. Itu bisa jadi juga. Kalau menurut saya yang jualan titik itu yang dapat titik lah.
Misal contoh nih, misalnya contoh partai tertentu Ya. datang intervensi minta slot, ya kan? Habis itu ketika udah dapat, ya dijual barangkali, ditawar-tawarin kan gitu. Karena memang di lapangan di obrolan warung kopi itu muncul, oh ini ada slotnya partai A. Oke. Walaupun nama yang tertera di titik itu atas nama yayasan. Oke. Pastinya gitu. Oke. Cuman nih slotnya partai ini, slot partai ini, kita nggak ngerti gitu. Makanya hari ini saya mengapresiasi betul. Dan saya menantang nih Bu Elsa, kemudian pengacaranya, itu kan udah ada tuh 27 namanya. Ya. Langsung dong kasih kepada kami biar kami hakimi Iya, sebelum putusan gitu. Betul. Nama-nama orang itu. Jangan dibiarkan gitu loh. Kalau memang Pak Presiden ingin berbenah gitu. Iya. Jadi saya juga menantang gitu. Iya. Kejaksaan Agung, saya harap Pak Jaksa Agung ini nyalinya sebesar kumisnya gitu. Ya. Gitu. Tunggu, Bang Edi, sebelum Abang lanjut, aku ini ngeri pinggir jurang nih pembahasannya. Dan aku sangat senang dan subscriberku juga pasti sangat senang karena mengingat akhirnya kita mendapatkan informasi yang tidak hanya soal A1, tapi informasi yang ini cukup berimbang dan objektif. Oke. Nah, kita juga harus membaca ruang publik. Oke. Bang Kindi ini paling jago kalau membaca peta ruang publik. Coba Bang Ding, coba lo jelaskan seperti apa dalam pandangan lo. Oke. Oke, Bang Bill, Bung Yasdi. Siap, Bung Gindi. Siap. Terima kasih, Bang Bill, Bung Yasdi. Siap. Sebuah obrolan yang saya dari tadi itu aku pikir ya obrolan kita ini tepi jurang. Ternyata enggak, sudah di dalam ini. Ini udah di dalam jurang ini. Siap-siap aja ini. Tadinya aku pikir wah tepi jurang nih. Kan biasa sama Bang Bill tepi jurang terus ngobrolnya. Rupanya ini sudah di dalam. Oke guys, kita pelan-pelan ya. Kalau Bung Yasdi kebetulan dia berselancar, dia melewati prosesnya, meneliti, mengobservasi, kemudian mengadvokasi sehingga dia menemukan begitu banyak dinamika yang terjadi dalam proses ber-BGN ini. Ya kan kita kan berislam, ber-NU, ber-BGN juga. Kalau dia lagi ber-BGN. Jadi film gitu. Jadi dia lebih telanjang lah memahaminya, bahkan tak tanggung-tanggung. Yasdi sudah duduk langsung sama pemangku kekuasaan untuk ngobrol dalam jarak yang dekat sehingga bisa memberi garansi atas apa yang disampaikan sejak tadi. Betul. Kalau saya boleh flashback jauh ke arah ketika momentum Pilpres, rasanya lebih dari 100 titik Pak Prabowo itu dengan wajah yang serius berteriak dalam orasinya. Fokus teriakan Prabowo itu memang bicara tentang makan bergizi gratis. Betapa luhur keinginan Pak Prabowo ini. Sangat. Begitu kita harus sepakat dulu, Pak Prabowo ini sudah selesai dengan hidupnya. Minta maaf lah, itu uang kecil loh itu bagi Pak Prabowo yang direbut-rebutin, yang dirampok di BGN itu. Pak Prabowo saya yakini tidak berkepentingan terkait uang di situ. Yang ada di kepala Pak Prabowo, ini gue bikin satu struktur organisasi yang berpihak kepada kaum jelata, khususnya kepada anak-anak kita demi kepentingan menghadapi stunting, agar gizi mereka, mempersiapkan atlet-atlet di masa depan dengan postur-postur tubuh kita yang Pak Prabowo targetnya sudah sampai sejauh itu sebenarnya. Menyiapkan semua itu lalu dikomparasi dengan Koperasi Merah Putih yang mungkin secara sirkulan akan terjadi lalu lintas ekonomi di sana, saling tambal sulam, dan kemudian hiduplah UMKM kita di bawah, petani kita juga hidup, para nelayan kita juga hidup. Tujuan mulia ini luar biasa, Bang. Kemudian sejak awal ini ada kaitannya juga, kenapa juga dulu 10 tahun yang silam Pak Jokowi itu mencanangkan apa yang disebut dengan revolusi mental. Karena memang apapun konsep yang luhur dari benak pemimpin pasti dibawa dikurang ajarin nih. Betul. Kita memang bukan bangsa yang siap sih ya untuk dimandatkan sesuatu gitu loh. Ya kita juga bertiga ini bukan orang bersih-bersih amat juga. Tapi ketika dites sekali boleh lah ya. Cobalah tes kita bertiga ini. Ya mungkin tidak lebih baik lah, tapi kalau mencuri bukan mental kita lah. Itu yang bisa kita pastikan lah karena kan bangsa ini kebobrokannya di situ. Dan saya kaget juga kemarin ada media yang ngomong bahwa ternyata si kepala BGN entah
apakah ada korelasi nanti harus diterangkan bahwa mendapatkan keuntungan 1 miliar atau 2 miliar per hari gitu. Itu gila banget ya. Nah, saya tidak tahu kemudian aliran ini mau dikemanain. Tadi Yasdi sempat terangkan bahwa ada vendor-vendor yang belum dibayarkan, terus uang ditumpuk-tumpuk. Nanti tolong itu dijabarkan ulang. Ya, tapi pada momen ini yang saya ingin katakan bahwa saya terus terang terkesima dan kaget begitu. Pasca penangkapan BGN ya. Betul. Saya kira Pak Prabowo mengambil satu keputusan radikal. Saya yakin bahwa seperti apa yang disampaikan Pak Jaksa Agung bahwa dia sebelum melakukan operasi penangkapan, Pak Jaksa Agung itu melaporkan ke Pak Prabowo bahwa Pak ini ada problem gini-gini. Tapi Pak Prabowo nggak hitung 3 detik, periksa, tangkap, jangan main-main gitu. Tidak pandang bulu gitu. Artinya kalau sampai hari ini orang mau bilang bahwa BGN atau MBG ini program yang mubazir, program yang pada akhirnya juga tidak populis dan malah membuat kegaduhan dan lain sebagainya, ya ini karena oknum-oknum bajingan yang kemudian menjadi penghambat dari keluhuran niat presiden. Jadi Bang Bil, ketika program MBG ini kemudian didistribusi sampai di level paling bawah, saya ingin mengajak serta seluruh pihak, baik mereka yang pro dan yang kontra. Bahwa sebenarnya program ini program yang menimbulkan keceriaan, menimbulkan rasa optimisme anak bangsa. Saya punya anak, tuh malas sekolah sebenarnya. Tapi gara-gara ada MBG, dia kok jadi rajin sekolah gitu. Ada beberapa anak dari sahabat saya yang malas makan, tapi gara-gara MBG dia jadi suka makan gitu. Ya, tahu nggak antum kenapa? Karena makannya berjamaah, Beb. Ya iya, spiritnya berbeda. Orang Arab kan paling suka sekali kalau makan. Hanya berjamaah dia, Bu. Hanya kita harus menyadari satu hal. Sebuah program, apalagi program yang menyita uang cukup besar, tentunya butuh adaptasi yang panjang. Ya, ini kan masih dalam proses yang enggak tahu kalau dalam ukuran Bung Yasdi seberapa besar persentase hari ini. Kalau saya menilainya sih baru separuh ke atas sedikit lah ya, yang kira-kira bisa menikmati MBG ini. Ini sebuah program yang menurut saya butuh jangka waktu yang cukup panjang, dan ketika dia benar-benar telah beradaptasi, dia sudah menjadi semacam agenda besar negara, maka dia akan terpolarisasi dengan sendirinya, dan pada akhirnya kita akan menjadi terbiasa. Ya, ini kan sebenarnya seperti program terusan, hanya bedanya yang dulu mungkin bantuan langsung tunai, yang sekarang lebih kepada makan bergizi gratis. Nah, kayak ini juga mungkin di waktu dulu dikonversi minyak tanah ke gas, kan orang protes. Kan gitu. Betul. Dan ke depan ada yang lebih radikal, Bib. Apa tuh? Ya, bahan bakar minyak digantikan energi terbarukan, di mana mobil-mobil harus listrik di masa depan. Ini lebih radikal lagi. Jadi gini, dunia ini terus bergerak, digital kita terus bergerak, dan Pak Prabowo nggak mau ketinggalan itu semua. Dia menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa depan yang jauh lebih kritis, jauh lebih keras di masa depan seperti itu. Sehingga Pak Prabowo sudah berhitung semua hal. Dan kalau Anda tanya apakah efektif terkait MBG, saya kira sampai detik ini ya, saya masih menaruh kepercayaan, dan saya meyakini bahwa program ini adalah program yang hebat, program yang baik, yang hanya butuh beberapa saat lagi untuk lebih maju dan akhirnya bisa terterima oleh semua pihak. Dan Pak Prabowo adalah politisi ulung yang ketika Anda teriak-teriak pakai corong, bahkan ada satu partai politik besar yang secara resmi menegaskan untuk dihapuskan saja program MBG ini secara terang-terangan. Pak Prabowo sudah berhitung. Itu jebakan Batman, Bang. Itu jebakan Batman. Hari ini Prabowo memutuskan untuk tidak lagi mencanangkan program ini, maka itu blunder. Karena apa? Si partai yang tadinya ngomong terkait tolong dihapus akan balik lagi. Itu adalah seorang pemimpin yang tidak siap. Adalah pemimpin yang memang tidak memiliki semacam kemampuan yang paten, begitu, sehingga program-programnya terkesan terburu-buru dan akhirnya jadi blunder untuk dirinya. Pak Prabowo tidak sebodoh itu. Jadi Pak Prabowo akan terus melaju dengan barang ini. Ya, kalau terkait pribadi Nani sebagai kepala BGN, mungkin Yasdi lebih hafal. Karena mungkin beliau punya hubungan-hubungan tertentu. Tapi aku sebelum ke beliau, aku mau nanya sama lo, dengan semua suka duka BGN hari ini, dan juga bagaimana ruang publik kita menerimanya. Sebenarnya kalau di ruang publik itu, kalau kayak di media sosial kan algoritma tuh, Bang ya. Kenapa aku bilang algoritma? Kalau yang mendukung kita sering nonton setiap hari, maka
konten reels kita yang kita tonton adalah bagaimana nikmatnya MBG, bagaimana positifnya MBG. Tapi kalau kita sering nonton yang tidak suka, maka algoritma kita akan seperti itu. Tapi dalam pandangan ente, apakah kemudian dengan entah seimbang maupun tidak seimbang antara pro dan kontra, MBG akan menjadi program yang berkelanjutan? Ya saya meyakini hal tersebut, Bang Ben. Karena yang tidak gini, kalau mau jujur kita reduksi lebih ke bawah. Sebenarnya kita menemukan kelompok-kelompok yang anti MBG ini ya memang kelompok-kelompok yang juga anti Jokowi, yang juga anti Prabowo, kan gitu. Jadi hanya meneruskan saja apapun program-program yang dilakukan pemerintah harus dikritik. Ya, oposan harus memilih jalan yang berbeda sebagaimana yang sering saya sampaikan itu. Akan tetapi saya meyakini seyakin-yakinnya program MBG ini akan menjadi satu kekuatan politik dahsyat milik Pak Prabowo yang nanti akan terjawab 2029. Hati-hati, ini kekuatan luar biasa, Bang Bil. Lu berani hentikan MBG, Timur terbelah, Bang Bil. Gitu. Saya katakan mungkin anak-anak Cina yang kaya raya di Jakarta nggak peduli dengan MBG, tapi saya ingin ingatkan betapa orang-orang miskin di pesisir Jawa, di pesisir Sumatera, di pesisir Sulawesi, di pesisir Flores dan NTT dan seterusnya, bahkan Papua itu sangat-sangat menikmati, bergembira dengan adanya MBG. Bagaimana dengan presentasi orang yang MBG? Tapi bagaimana dengan presentasi? Gitu. Presentasi orang yang ternyata akan menjadikan itu sebagai black campaign kepada Pak Prabowo nanti di 2029. Pak Prabowo bongbong duit gara-gara MBG itu. Lo nggak melihat justru sebaliknya? Oh enggak, kalau soal black campaign semua jurus akan dikeluarkan. Bukan hanya MBG. Akan semua pola, akan semua judul, semua baliho akan muncul. Ya MBG salah satunya pada gilirannya. Tapi Anda harus tahu satu hal bahwa pemimpin-pemimpin besar selalu terlahir dari bentrokan-bentrokan yang besar pula. Saya tidak peduli terkait soal ketakutan sekelompok tertentu bahwa ini akan diglorifikasi sebagai black campaign di masa depan. Ya, karena saya meyakini satu hal, barang ini akan menjadi kekuatan politik Pak Prabowo sampai di akar rumput. Dan itu yang akan mengantarkan Prabowo Gibran 2 periode. Luar biasa. Dia orientasinya jurkam soalnya kan. Harusnya jadi jubir beliau. Bang Bil, kita mendukung MBG-nya. Bukan mendukung oknum-oknum pemain yang ada di dalam sana. Kan gitu. Ya ini program mulia. Baik, luhur. Hanya ada bangsat-bangsat yang kemudian menciderai kepercayaan yang telah diberikan oleh Pak Prabowo. Dan maaf, Pak Kaban BGN kemarin itu termasuk tim Pak Kabadan yang kemarin yang akhirnya ditangkap itu, Pak Dadan adalah orang yang termasuk kental memperjuangkan Pak Prabowo. Beliau masuk di tim khusus. Terutama khusus dalam konteks mengkonsepkan makan bergizi gratis. Dan akhirnya beliau diberikan kepercayaan penuh sama Pak Prabowo gitu. Itu analisa lo terakhir gimana soal Pak Kaban ini? Pak Kabadan, sorry. Iya, setiap orang punya visi ya. Setiap orang punya misi. Mungkin si kepala badan ini yang kemarin Pak Dadan mungkin punya satu pikiran yang hebat yang dicanangkan dalam bentuk badan gizi. Saya pernah ingat Pak Prabowo pernah ngomong begini. Saya sudah mengumpul ahli-ahli, sudah mengumpul pakar-pakar untuk bicara tentang MBG ini. Nah, dan kemudian kita sudah rumuskan bisa dari postur anggaran, kekuatan APBN kita dalam menunjang program ini, dan kemudian Pak Prabowo mencontohkan di beberapa negara yang menjalankan program ini. Kan itu pernah beliau sampaikan. Saya tahu bahwa Pak Dadan terlibat keras dalam konsep itu. Saya mengerti. Ya konsep tinggal konsep, Bang Bil. Ya ada berapa banyak kemudian murid Yesus yang meninggalkan Yesus. Kan gitu. Berapa banyak mental sahabat. Tetap mental. Ya, ada berapa banyak sahabat Nabi Muhammad yang membunuh cucunya. Kan gitu. Jadi saya pikir ini soal oknum, Bapak. Janganlah kemudian mengeneralisir gitu. Sehingga cara Prabowo untuk menegaskan kepada bangsa ini bahwa dia terpisah dari oknum, tangkap oknum itu. Itu cara untuk memproklamirkan saya Prabowo dan dia maling. Maaf ya, saya nggak ada hubungan sama dia. Saya percaya dengan dia, tapi ketika dia menciderai kepercayaan yang saya berikan, maka saya minta hukum untuk menjeratnya. Begitu Prabowo Subianto. Luar biasa. Bang Yandri, haruskah BGN ini dievaluasi seradikal mungkin? Kalau evaluasi nasional itu menjadi concern dan seruan kami. Bahkan sebelum Pak Prabowo mengumumkan reshuffle itu seruan nasional sudah saya ungkapkan. Ada beberapa indikasi dan ada beberapa indikator sebetulnya yang kenapa itu harus segera diserukan. Karena saya bicara fair Pak. Kalau saya tidak menganalisis berdasarkan
berdasarkan kacamata di luar, tapi karena saya berinteraksi. Oh, oke. Gitu. Jadi di BGN itu, makanya tadi saya bilang, kenapa sih BGN hari ini majunya dan lajunya kurang baik, gitu kan? Kalaupun berjalan tersendat, gitu kan? Karena memang mereka itu berangkatnya itu kan dengan niat merah putih, dengan semangat memberi makan, tapi di tengah jalan kesandung. Nah, kalau mau bicara tentang BGN, saya ingin kupas dulu sedikit tentang dapur awal atau dapur perintis yang saya juga Waktu itu belum ada BGN. Oke. BGN. Yang itu dapur perintis yang menurut informasi daripada para petinggi-petinggi BGN itu yang membiayainya itu adalah Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Prabowo menggunakan uang pribadi. Yes. Membiayai Dapur perintis di 100 hari kerjanya. Jadi kan gini Bang Bil, namanya ini barang baru. Barang baru nih orang juga berpikir apa jangan-jangan cuma 100 hari doang. Iya. Nanti nggak jalan, nanti nggak ini, nanti nggak itu. Nah, jadi ada sekelompok orang, ya kan, yang dia itu membangun nggak ada juknis, nggak ada SPK, hanya karena kepercayaan dan semangat merah putih menyongsong semangat mimpinya Bapak Presiden ingin memberi makan anak Indonesia. Yang disebut hamba Allah itu ya. Nah, yang disebut hamba Allah. Oke. Nah, makanya di dapur perintis ini akhirnya itu Pak Prabowo sebelum beliau dilantik, beliau memerintahkan Pak Syafri. Ini saya bocoran langsung dari orang dalam. Oke. Siapa beliau? Orang yang ditahan. Oke. Kalau di Pusung yang menceritakan tentang keheroikan bagaimana BGN itu bisa berjalan. Oke. Itu selalu beliau ulang-ulang. Jadi Pak Prabowo itu dia memanggil Pak Syafri, kemudian Pak Syafri memerintahkan Pak Pusung. Pak Syafri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yes. Oke. Nah, ini ada anggaran 112 miliar, kira-kira bisa nggak jadi 100 dapur? Diambil aja dulu, ya kan? Pak Syafri nengok ke Pak Pusung. Pak Pusung siap membangun 100 dapur di seluruh Indonesia? Siap, Jenderal. Siap aja dia mah langsung kan? Ceritanya nih, gitu. Jadi digelontorkanlah uang itu. Ini belum ada BGN nih. Iya. Belum ada barang ini. Dibangunlah di dapur-dapur Kodim. Jadi ketika bangun mereka pilot project di mana dong, nyari tanahnya kagak cukup lah pengadaannya. Yang paling mudah itu ya udah tanah di Kodim. Jadi faktor kenapa untuk kemudian menggunakan atau mengeluarkan TNI dari barak mengurusi urusan pemerintahan, pertimbangan aset, kemudahan, karena ini pilot project ya. Yes. Oke, ini juga penting jadi klarifikasi. Ya, jadi gini, terus juga saya juga ingin mendisklaimer ya, Bang, izin. Saya nggak menyalahkan pejabat punya dapur. Oke. Siapapun yang punya dapur, apalagi di periode awal. Oke. Karena itu mereka berjihad dan mereka bertaruh terhadap mimpi Bapak Presiden. Oke. Mereka yang membangun dapur di awal itu yang nggak ada juknis. Iya. Itu saya bilang itu mereka pahlawan itu semua. Oh, oke. Karena belum ada juknis, gila Bang. Investasi 2 miliar, Abang nggak ada SPK, nggak ada apa, Abang berani nggak? Belum tentu kita punya keberanian sebesar itu. Betul. Mempertaruhkan mimpi Pak Presiden yang belum tentu juga disetujui dan lain sebagainya, perdebatannya dan lain sebagainya, polemiknya, gitu kan. Nah inilah dapur pionir yang sekarang disebut dengan SPPG khusus. Itu SPPG khusus itu di tanah Kodim. Gue ingat awal-awal itu. Itu nggak ada juknis Bang. Itu dibilang wah ini mimpi nih, wah jangan itu tipu-tipu. Ntar pekerjaannya baru 100 hari doang, ntar evaluasi ini tidak bisa dijalankan, tutup. Rugi lu semua. Ya. Gitu. Bahkan bayangin Bang, dia ngebangun dapur di periode awal nih ya. Makanya semua para pejabat BGN itu saya yakin di awalnya mereka adalah orang-orang tulus dan mulia. Awalnya. Dia Dadan Hidayana, Pusung dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang tulus Bang, betul. Mereka panggil semua koleganya, ayo dong bantu dong mimpinya Bapak Presiden. Belum ada juknis Bang. Iya. Bayangin Bang nih, cuman mau investasi terhadap mimpinya Bapak Presiden. Tidak dijamin oleh APBN. Iya. Maksudnya baru-baru mau direncanakan dan diusulkan gitu kan ya. Ya artinya semua pejabat yang loyal dia membangun. Makanya dia undang semua NU, Muhammadiyah. Inilah kenapa semua simpatisan NU, Muhammadiyah, semua organ-organ taktis dipanggil tuh sama BGN. Yuk kita bangun yuk. Mana pengusahanya NU, mana pengusaha Muhammadiyah. Yuk bangun yuk, kita ngasih makan yuk. Semangat awalnya bagus gitu. Nah jadi 100 hari kerjanya Bapak Presiden itu diwarnai dengan dapur khusus ini. Nah, yang pada akhirnya saya ingin ceritakan
sengkarut dan polemik dan pasar gelapnya pada akhirnya menjadi pasar gelap. Tujuan mulia ini menjadi pasar gelap. Kenapa? Jadi pada saat dibangun kan 100 miliar nggak cukup, 112 miliar. 112. Kenapa? Karena harus survei Oke. ke Papua, Aceh, Sulawesi, survei tempat. Terus kadang-kadang di lokasi Kodim itu nggak rata-rata, harus turun lagi beko di land clearing dan lain sebagainya. Akhirnya biaya membengkak. Yang namanya pilot project gitu kan. Nah akhirnya Pak Pusung, informasi dan ceritanya yang Pak Pusung ceritakan langsung, dia mengundang lah vendor-vendor Kemhan. Yeah. Yuk bangunin itu dengan DP itu. DP yang 112 miliar itu. Gimana nanti? Jadi Pak Pusung itu gaya TNI, ya bodo amat, yang penting jalan. Vendor ini siapa maksudnya? Para pengusaha mitra pihak ketiga, mitranya Kemhan yang biasa bekerja di Kemhan, dia supply. Akhirnya karena dia mitra yang dipanggil yang paling dekat Kemhan kan, ya udah dipanggil pengusaha Kemhan, suruh bangun. Yang itu pada akhirnya tanggal 6 Januari 2025 operasional. Sekian puluh dapur puluhan dapur yang dapur Kodim itu, yang dapur khusus itu. Nah singkat cerita, kenapa ini menjadi polemik? Karena hutang vendornya ratusan miliar. Gitu. Jadi uang Pak Prabowo itu nggak cukup untuk bisa ngebangun 100 dapur. Vendor gitu. mengintervensi anggaran tambahan. Iya, tanpa APBN tanpa apapun. Ratusan miliar. Ratusan miliar. Persisnya? 100 lebih. 100 miliar lebih. 120-an. Uang vendor. Yes. Vendor ini tahu nggak ini ikhlas beramal? Ini kan bukan Kementerian Agama ini. Bukan. Kan gitu. Ya karena dibilang akan dibayar nantinya. Karena Iyalah, kan mereka nggak mungkin akan keluarkan duit miliaran kalau kemudian tidak ada. Gini bang, nggak ada bang. Abang percaya nggak? Itu vendor perintah lisan. Tanpa legal standing. Nggak ada. Mereka membangun perintah lisan. Makanya saya bilang ini mereka nih kalau disebut para jihadis BGN orang-orang ini ngebangun perintah lisan bang. Habis itu bang, ketika itu sudah dibangun, ya kan operasional dia dapur ini. Iya. Landing lah pesawat tuh. Ketika pesawat ini dia terbang meninggalkan nih. Iya. Apa yang dia tinggalkan? Meninggalkan sisa lukanya yang belum diselesaikan. Nah akhirnya saya dapat juga informasi A1 ini barang bahwa Pak Pusung memperjuangkan bahwa dapur khusus ini kan ada hutang ratusan miliar. Uangnya ratusan miliar hutang itu. Nah Pak Pusung memperjuangkan kepada Pak Dadan, ini dapur khusus yang dibangun di Tanah Kodim udah pakai APBN aja. Masukinlah ke dalam APBNP. Supaya bisa menyelesaikan hutang vendor. Kan anggaran BGN itu kan 15.000, 2.000 buat insentif kan. Jadi nanti khusus di dapur khusus nggak ada 2.000-nya nih, cuma 13.000 anggarannya karena insentifnya udah dibayar oleh APBN. Dibangun di Tanah Kodim gitu kan. Nah, ide itu ditolak sama Pak Dadan. Itu yang saya dengar ceritanya. Ide itu ditolak sehingga ketika ide itu ditolak kan hutang masih numpuk. Nah, lucunya gini Bang, izin. Tunggu. Pak Dadan kan tahu bahwa vendor itu nggak tahu. Oh, Pak Dadan secara langsung tidak tahu. Tahu tapi tidak terlibat. Oh, oke. Nah, gitu ya. Jadi dia tahu ada hamba Allah membangun. Iya. Tapi dia tidak terlibat. Karena ini urusannya Pak Safri dengan Pak Pusung dengan turu-turunya yang membangun itu. Ada gap informasi sehingga saling kunci lah di internal. Itu yang saya tangkap. Nah, terus ketika ini udah dibangun, ya kan? Pak Sony Sonjaya ini menjadi Wakabadan, beliau melihat loh ini dapur-dapur udah dibangun, ini gimana ntar operasinya, gitu kan? Nah Pak Sony Sonjaya atas izinnya Pak Dadan dia mengorkestrasi dapur-dapur khusus ini. Kenapa harus diorkestrasi? Karena dari Kementerian Keuangan uang yang akan nanti mengucur dari sistem rembes, dulu itu sistemnya rembes Bang Bil. Jadi abang Bang Bil tuh harus masak dulu, keluarin uang dulu nanti. Per 900 juta dibayar gitu di rembes gitu sistemnya. Jadi harus modal, udah modal bangunan, modal duit buat masak. Bayang nggak nih zaman dulu nih awalnya. Iya. Berat orang yang mau ngambil di BGN tuh nggak kayak sekarang. Nah singkat cerita Bang Bil, udah beres itu jalan, diorkestrasi oleh Pak Sony Sonjaya terkait dengan yayasannya. Karena apa? Karena Kementerian Keuangan karena ini sifatnya bantuan hanya bisa dikelola oleh yayasan. Maka dapur-dapur yang jumlahnya 100 ini dibajuin lah yayasan. Per 10 Sekali dapur. Lagi, dapur 100 ini adalah yang dimaksud dengan dapur khusus tadi. Ya, dapur pionir ya. Dibajuin lah pakai yayasan.
untuk bisa menampung rembes uang dari APBN itu. Oke. Gitu. Nah yang bikin marah kelompok Pak Pusung yang saya dengar ya, ini uang-uang ditampung oleh Pak Sony Sonjaya dan Pak Dadan, dikip uangnya. Tunggu, ini uang dari mana? Uang dari kan 15.000 Bang per ompleng. Oke. Ini kan jadi gini Bang. Oke. Dapur khusus ini diberlakukan sama seperti dapur lain Bang umum. Oke. Dia tetap dapat 15.000 per ompreng. Oke. Tetap dapat 6 juta rupiah per hari. Sama Bang. Nah yang bikin marah Pak Pusung itu kelompoknya Angkatan Darat itu, yang saya dengar ceritanya adalah ini dikunci yayasannya, tapi uangnya ditumpuk di rekening konsorsium, sementara uangnya itu tidak dipakai untuk membayar vendor-vendor yang menyisakan vendor ini. Boleh spesifik rekening konsorsium ini apa maksudnya? Siapa dan bagaimana? Jadi itu? gini, ini kan dapur udah dibangun sama Pak Pusung tim. Ya. Untuk mengoperasikannya dioperasionalkanlah oleh Pak Sony. Jadi Pak Sony cariin tuh yayasan-yayasan yang bisa mengoperasikan. Hanya uangnya itu 15.000 kan Bang. 10.000 untuk belanja, 3.000 operasional, 2.000 insentif. Pengganti investasi bangunan. Yang sekarang tuh jadi 6 juta per hari. Nah itu uang-uang itu ditampung di yayasan. Insentifnya ya, berarti sekitar kurang lebih per bulan 144 juta. Oke. Ditampung di yayasan, dan itu ada dalam preskonnya beliau pada saat beliau Pak Sony Sonjaya sedang diperkuat pernyataan saya ya, dengan waktu dia sedang audiensi dengan Jaringan Muda Indonesia. Dia sampaikan karena kan pada saat itu ada rekaman suara Pak Sony yang viral. Dia memerintahkan langsung SPPG untuk mentransfer uang ke rekening konsorsium dan ketua yayasan untuk mentransfer uang ke rekening konsorsium. Nah dia ceritakan lah itu bukan dapur umum tapi dapur khusus. Oh oke. Gitu. Nah yang menjadi persoalan dan polemik Bang, ini APBN nggak mau ganti, nggak mau bayar, ya kan? Tetap dijadikan mandiri. Nah akhirnya Pak Pusung cari jalan untuk membayar vendor-vendor yang merah putih ini yang tanpa SPK nih. Yang sejak awal itu. Sejak awal, yes betul, yang sisa uang itu. Menghubungilah klien saya namanya Insinyur Haji Munjain yang beliau menandatangani PKS yang buktinya udah aku kirim semua tuh. Iya. Dia menandatangani PKS bahkan menyerahkan uang di BGN. Nah ini bisa dilihat nih Bang. Boleh dipertegas PKS ini kepanjangannya artinya Perjanjian kerjasama tentang take over dapur 97 dapur. Iya. Ya, 97 dapur, 97 dapur khusus SPPG khusus di Tanah Kodim. Gitu. Jadi Pak Wakabadan Lodrik Pusung memberikan PKS dan MOU antara Badan Gizi Nasional, ya kan, dengan Yayasan Insan apa Bar? Yayasan Insan Cendikia apa? Karisma Insan Cendiki Karisma Cendikia Indonesia. Ya. Ya. Jadi bekerja sama untuk jadi over alih pengelolaan. Oke. Dihitunglah sama timnya Pak Wakabadan Pak Pusung itu. Muncullah angka 2.250 juta. Jadi kalau Bapak berminat untuk ambil alih pengelolaan dapur khusus ini di Tanah Kodim, sediakanlah uang 2.250 juta per satu titik. Ada 100 titik ini. Diambil alihlah oleh klien saya. Disetorkanlah uang sejumlah 218 miliar 250 juta dalam bentuk cash 66 miliar, sisanya dalam bentuk 2 cek tunai dibayarkan langsung di BGN. Ini ada bukti ya? Ada dong. Nih. Penyerahan uang 65 miliar itu? Ada sangat ada. Ini. Oke. Ini nah bisa dilihat ini. Nih. Kita tinggal ditampilin aja di slide. Ini Bapak ini siapa? Bapak ini orangnya Pak Haji Munjain. Oke. Nah, itu satu. Kemudian yang mengantarkan uang 65 miliar ke BGN. Yes, betul. Nah, kemudian ada lagi ya. Ini saya spill aja deh udah. Harus di-spill. Iya. Nah, nanti ada cerita menariknya, Bang. Sampai nomor saya diblok sama Bu Nanik Deang. Ya kan? Gitu. Nanik Deang blok nomor saya dia. Iya. Itu sebentar. Mana ini dia? Ini dia Bang, nih foto-fotonya ya. Iya, Set. iya. Tuh, ini pegawai BGN nih, angkat duitnya. Pegawai BGN bawa duit yang diserahkan oleh klien
Ya, klien kita untuk memenuhi PKS ya, perjanjian kerjasama. Jadi Oke. klien aku tuh kenapa dia berani setor? Ya karena memang udah tanda tangan PKS, ada kewajiban untuk Dan ambil ini alih kan. dan ini PKS-nya sama BGN. sama BGN dong. dan ini negara kan? Iya. Oke. Berani dong. Ini Bang, video Berani uangnya. dong. Ini video uangnya ya. Oke. Dari kantor sampean. Tadi aku pikir AI ya, tapi karena ada video, oke asli. Asli Bang, ini bagian pertemuan-pertemuannya. Ini transfer, sebagian ada yang ditransfer. Nah ini Bang, foto-foto ini, jadi bagian pas dapat uang itu, Papa Lodrik Pusung itu langsung membayarkan kepada vendor Bang, yang udah setahun lebih Bang, kesian menangis mereka. Jadi uang itu dipakai untuk membayar Vendor. Jadi intinya vendor udah selesai nih. Selesai. Udah aman nih. Selesai yang Para pejuang-pejuang itu ya. Udah tersenyum Bang. Ya, udah Para jadi pejuang. pahlawan, udah dapat penghargaan, pengembalian uang selesai. Ya, udah dibayarkan, tuh Bang tuh. Ceknya. Oke. Jadi vendor itu udah diselesaikan Bang. Nah tuh vendor sudah tersenyum Bang, udah setahun Oke. lebih ditalangi oleh klien saya. Oke. Si Jadi- klien ini Menalangi hutangnya BGN, hutangnya Pak Pusung, proyek. Sebenarnya kalau bicara hutangnya Pak Prabowo, mohon maaf, karena kan dapur khusus itu kan proyeknya Pak Prabowo lewat Pak Safri. Yang cuma 125 miliar itu nggak cukup. Ya. Dari Ini kantor abang sampean. spill Bang ya. Ya. Aku perlihatkan nanti di video secara langsung. Ya. Nah itu daftar. Jadi Oke. itu mereka itu Lanjut, terus. jadi Pak Haji Munjain itu dia membayarkan uang sebagai, kalau saya mau bicara fair ya hutangnya Pak Prabowo karena membangun dapur pertamanya beliau, dapur mimpinya beliau, gitu. sebagai alat pantik ya untuk Ya sebagai alat pantik kan gini Bang. Kalau itu udah bangun kan baru masyarakat lihat, oh itu jalan dong. Baru masyarakat, animo masyarakat tinggi kan mau ikut investasi di dapur gitu. Harus dimulai duluan kan. Makanya Pak Prabowo itu nggak omon-omon. Beliau itu dengan duitnya nih sekian. Nah pas itu sudah beres, sudah dibayarkan, dijanjikanlah oleh Pak Pusung CS itu 2 minggu peralihan Bang. Peralihan apa namanya ini? Peralihan operasionalnya dari yayasan-yayasan sebelum ke Yayasan Karisma Cendikia Indonesia yang punyanya Pak Haji Munjain ini. Nah, pada akhirnya itu mentok Bang. Yayasan itu mentok. Mau dialihkan nggak dikasih. Karena apa? Karena kata Pak Dadan dia nggak menyetujui untuk peralihan. Tapi lucunya duit itu di-keep. Kan gini logikanya Bang ya. Kalau nggak mau lu kan gini, pada saat itu kan udah Agustus itu tanda tangan. Berarti Januari ya lewat ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti itu udah jalan 7 bulan. Kalau 7 bulan Bang 97 dapur kali 144 juta aja kecilnya. Berarti kan punya duit kurang lebih 11 miliar. Kali 7 bulan berarti kan udah ada dong sebenarnya anggaran tuh 70 miliar. Sebenarnya. Kenapa lo secara logiknya Bang? Kenapa harus pakai duit klien saya untuk bayar 66 miliar itu padahal udah jalan Agustus loh. Kenapa uang yang di rekening konsorsium itu nggak dikeluarin buat bayar vendor? Kan selesai masalah itu. Kira-kira kemana uang yang di konsorsium uang itu? Kalau menurut keterangan Pak Sony Sonjaya tidak pernah dicolek sedikit pun. Ada sampai hari ini. Kepentingannya jadi apa Nggak akhirnya? ngerti saya. Itu yang sampai hari ini makanya itu tugas Kejaksaan Agung lah mengungkap di mana rekening itu. Dan itu kan dibuka publik Bang sama beliau. Itu di rekening ada di rekening konsorsium. Nah inilah yang menjadi tarik menarik Bang. Kenapa sih sebenarnya jadi tarik menarik? Karena Pak Prabowo itu kayak buang lupa. Tuh 112 tuh. Ini kan udah makanya disebut hamba Allah Bang. Makanya dapur 100 tuh dapurnya hamba Allah udah. Yang mengelola itulah yang menjadi perebutan sebenarnya siapa yang mengelola. Itu yang saya tangkap. Oke. Kenapa tarik menarik? Cuman lucunya kalau dia mau ngambil alih misalnya contoh Bang ya. Ini duit 112. Ternyata bangunnya kurang. 225 habisnya. Ya lu kalau mau ambil alih lu ikutan dong bareng-bareng sama Pak Prabowo jadi investor. Keluar dong, ambil alih dong bebannya. Gitu. Ini ditungguin dulu berlarut-larut, duit udah numpuk-numpuk, ya kan? Nah, terus kalau sekarang Abang bayangin, sekarang 2025 ya kita hitung. Iya. Ada kalkulator nggak? Ini kita menghitung kecil aja nih, 97 dapur kali 144 juta, berarti kita hitung dari Januari 2025 dia jalan sekarang per Juni. Dan sampai hari ini masih jalan. Saya punya daftar dapurnya, masih jalan. Berarti 200 miliar udah duitnya. Nah, kan harusnya kan tidak menyisakan beban hutang seharusnya. Iya. Gitu. Nah, yang kasihan itu klien saya. Dia Tapi tunggu. Secara normatif atau secara regulasi, ya.
Apa yang bisa menjadi kekuatan hukum Bang Yazdi dan klien untuk mendapatkan pengembalian? PKS. Oh, cuma PKS-nya itu ya? Perjanjian jadi itu gini, ya? secara tata usaha negara, PKS itu harus dinyatakan sah dan berharga. Karena dikeluarkan di Badan Gizi Nasional, Ditandatangani oleh siapa dan tadi? ditandatangani oleh Lodrik Pusung, pejabat saat itu yang berwenang sebagai Wakabadan. Oke. Yang udah aku kirim tuh dokumennya. Nanti di-spill aja nggak apa-apa. Pak Kaban memang apa Pak Kaban? Nah, yang lucu gini Bang, nah inilah terjadi persengketaan pendapat. Oke. Jadi setelah 2 bulan ini gagal untuk mengeksekusi perpindahan, jadi kan gini, Pak Pusung kan gini lah kurang lebih saya kasih bahasa sederhana. Iya. Pak Pusung nih curhat, Iya. oi ini dapur khusus udah jalan, Iya. ini vendor belum dibayar gitu. Kalau memang nggak mau dibayar, ngobrol pada dan udah masukin aja ke APBNP, biar kita nggak usah ribut. Masukin ke APBNP, nanti uang Pak Prabowo tinggal kembaliin aja investasinya gitu kan. Ya. Sebenarnya Pak Prabowo juga nggak ingin investasi. Yang saya tahu, menurut ceritanya Pak Pusung, itu Pak Prabowo pengennya uang insentif itu dibangunin dapur lagi. Terus dia jadi beranak Bang. Misalkan punya 10 miliar, berarti satu hari beranak lagi tuh 5 dapur, 1 bulan nambah lagi. Jadi Pak Prabowo buang satu, keuntungan insentif itu suruh bangunin lagi dapur di Tanah Kodim. Itu keinginannya beliau. Cuman ini nggak ditangkap. Itu sih cerita di balik layarnya gitu. Iya. Gitu. Nah, singkat cerita karena ini nggak mau diambil ke APBNP, vendor terus mengejar, ya kan? Akhirnya pihak ketiga klien saya mengintervensi membayar vendor-vendor ini, membayar hutangnya Pak Prabowo ya. Iya. Saya bilangnya aja gitu. Anda langsung tegasin ya? Iya dong, hutangnya Pak Prabowo loh. Nah, itu dibayarkan oleh klien saya. Lucunya Pak Dadan Hidayana pada saat dia bilang nih ada inkonsistensi emang nih manusia, makanya dia pantas masuk lah. Dadan Hidayana itu. Iya. Iya, betul saya bicara Apa Vera. inkonsistensinya maksudnya gimana? Jadi gini, saya tanyakan ke beliau. Iya. Gini kan, saya tanya ke beliau nih. Jadi pas dapat itu saya kirimkan surat kuasa saya Bang Bil. Oke. Saya menjelaskan bahwa saya kuasa hukum Haji Munjen. Saya bilang, Assalamualaikum Kabadan, saya kuasa hukum Pak Haji Munjen ingin menindaklanjuti proses dapur khusus di Tanah Kodim berdasarkan MOU dan PKS yang sudah ditandatangani Pak Deputi dan Pak Wakabadan Pusung. Tanggal 26 November aku ya. Dapatkah kami diterima untuk berdiskusi dengan Pak Kabadan tentang PKS dan MOU ini berhubung klien kami telah menunaikan seluruh kewajibannya. Iya. Gitu kan, dengan membayar kepada vendor yang seharusnya menjadi hutang BGN. Iya. Terhadap pembayaran pembangunan dapur khusus sebesar 218 miliar 250 juta. Iya. Beliau jawab ya, ini WA-nya. Oke. Itu kan gak ada hubungannya dengan BGN. BGN tidak pernah punya SPPG. Saya kirimin MOU BGN, kop surat BGN, cap BGN, foto-foto, dokumentasi, video bahwa tanda tangan dengan Pak Pusung ada. Penyerahan uangnya di BGN ada. Kapan bisa diterima Pak? Kami sudah diskusi dengan Pak Wakabadan Sony Sonjaya tentang terkait dapur khusus. Baiknya gimana Pak Kabadan? Kalau Bapak balik badan gini repot nih Pak. Tolong disediakan waktu Pak Kabadan. Izin mengudara Pak Kabadan. Dia kasih emot saya ketawa, dia ngeledekin saya. Wah, apalagi sistem cash begini, ambil emot senyum. Coba pelajari dengan benar apakah benar itu bangunan BGN atau bukan. Setelah dapat bukti baru saya temui. Saya bilang, bangunan dapur khusus itu kan dibangun sebelum ada pagu, sebelum ada aturan teknis, Pak. Artinya dibangun untuk mendukung program 100 hari Bapak Presiden dan menjadi dapur awal dengan ekspos media sebagai alat legitimasi BGN. Bisa dijalankan. Saat lahirnya dapur-dapur khusus itu, dapur khusus telah bertransformasi melalui banyak regulasi dari sistem rembes dan aturan yang baru. Kan dapurnya jalan Pak dengan yayasan yang diorkestrasi oleh BGN. Kenapa saya bilang diorkestrasi oleh BGN? Karena Pak Sony ngaku. Memang beliau yang siapkan yayasannya. Uang dan insentif kepada yayasan yang mengelola dapur khusus sekarang ada di mana Pak? Saya tanyain. Kenapa tidak mampu menyelesaikan beban vendornya dan melibatkan dana dari klien kami untuk membayar kepada vendor dengan perjanjian take over pengelolaan dapur khusus yang dikelola oleh BGN. Begitu bunyi PKS-nya Pak. Oke. Nah, tunggu sebelum lanjut. Intinya begini, kliennya Bang Yazdi ini sebenarnya meminjamkan uang. No. Atau enggak. Jadi dia diminta oleh Pak Wakabadan Pusung. Oke.
ya udah deh karena ini nggak ada yang mau tanggung jawab vendor, ya udah ambil alih aja pengelolaannya. Oh, oke. Karena ini kan diambil alih sama Pak Sony Sonjaya, tapi Pak Sony Sonjaya juga nggak berani colek uang itu kecuali yang 400 perak bang. Oke. Karena 400 perak itu yayasan sebesar 30 juta aja yang dikelola sama yayasan per satu dapur. Yang nanti mungkin ada temuan kejaksaan katanya ada setoran per 1 miliar ya. Katanya Rilisnya begitu kan. Nah mungkin dari dapur khusus ini. Karena ada 97 kali dipotong 400 Bang Bil. Berarti sekitar 30 juta dikali 97 ya hampir 3 miliar itu duitnya. Oke. Mungkin itu kali ya salah satunya. Tapi ntar tinggal lihat Kejaksaan Agung. Atau mungkin ada dapur-dapur yang lain. Ya. Nah intinya dapur khusus itu gitu. Ya. Jadi apa namanya dia diambil uangnya tapi yayasannya untuk mengelola dapur tapi tidak dipakai, digunakan uangnya untuk menyelesaikan vendor. Iya. Karena yang saya tangkap ini ada disinformasi. Jadi Pak Kabadan menganggap bahwa dapur khusus itu dibiayai oleh Pak Presiden. Pak Prabowo. Dan dia menganggap uangnya udah cukup segitu. Kan maksud saya ini kan ada disinformasi, cuman ini nggak tahu kenapa ada komunikasi yang nggak jalan antara Pak Wakabadan Kusung dengan Pak Dadan. Kayak ada ribut. Jadi nggak jalan. Saya bukti chatnya ada. Akhirnya menjadi sebuah kewajaran. Akhirnya Yes. Lembaga ini ya. Jadi ribut. Nah ini saling ribut. Saya jujur fair-fairan apa adanya. Saya buka sekarang di sini. Oke. Saling ribut. Nah yang paling luar biasa lagi, ntar saya cerita nih kelakuannya Kabadan. Habis dari sini. Iya. Ini saya kupas dulu Kak Dadan Hidayana. Iya. Dadan Hidayana saya udah WA gitu. Ya kan. Kemudian kan saya cerita bangunan dapur khusus itu dibangun sebelum ada pagu dan lain sebagainya saya jelaskan. Nah, sudah saya jelaskan panjang lebar. Saya ceritakan gini sama dia. Maksud saya kan Bapak adalah Kabadannya. Iya. Pak Wakabadan, Pak Pusung. Artinya kan yang udah menandatangani MOU kan Pak Wakapusung, bawahannya dia nih atas nama BGN. Ini adalah bawaan dia. Silakan bapak-bapak para petinggi BGN berdiskusi. Jangan malah kami jadi korban dan diabaikan. Karena para petinggi perang dingin di dalam. Saya yakin bapak-bapak semua ini merah putih. Jadi tinggal Bapak rapat terbatas dengan unsur pimpinan dan bahas internal tentang produk hukum yang sudah keluar. Juga tentang kewajiban yang sudah kami penuhi. Saya sampaikan itu, penting banget. Bukan ini wajah BGN yang diinginkan oleh Bapak Presiden, Pak Wakabadan. Pak Kabadan, saya bilang. Bapak merah putih saya yakin, Pak Wakabadan merah putih. Jika ada perselisihan pandangan tentang kemajuan BGN, jangan duduk di atas perselisihan, tapi duduk di atas cinta BGN. Atas nama merah putih saya meminta diskusi dengan Pak Kabadan. Lo masih bijak banget ya Bib ya, hajar. Sebenarnya sudah menghajar tapi kok masih bijak gitu. Nah abis itu dia tetap nggak mau kasih. Oke. Saya sudah declare itu bagian investasi bukan bagian BGN. Kalau itu milik BGN kita biaya APBN. Memang saya tahu MOU dan PKS. Udah jelas-jelas saya tunjukin PKS-nya. Saya liatin itu anak buahnya dia. Dia masih begitu gayanya. Hamba Allah yang bangun sama seperti dapur khusus yang lain. Oke. Saya tagih kalimat hamba Allah itu. Kalau betul hamba Allah Bapak, tolong jangan halangi proses perpindahannya. Tinggal nanti klien saya mengembalikan dana investasinya hamba Allah yang 112 miliar itu. Oke. Ditahan juga sama dia. Akhirnya ribut lah ini barang. Jadi saya ribut dan WA saya tidak diinikan. Saya ngadu ke Pak Sony udah nyerah juga. Akhirnya saya ngadulah ke namanya ini Ibu Nanik Deang Sarung Payet. Oke. Nggak ada sarung pahit ya? Oh iya. Oke, siap. Nah ini saya cerita nih Ibu Nanik Wakabadan. Nah ini saya chat beliau. Ibu Nanik yang hari ini menjadi kepala badan. Jadi saya ini sudah berkomunikasi dengan beliau. Nah ini dia nih. Set. Itu saya chat juga. Ini dengan bahasa yang paling lembut. Assalamualaikum Bunda Wakabadan BGN yang air matanya tertumpah untuk kebaikan BGN. Karena kan beliau datang kan dengan sekali-sekali frame nangis kan. Senyum. Perkenalkan saya Ahmad Yazdi Ketua PBGN. Sebelumnya saya berprofesi sebagai pengacara. Saya mendapatkan kuasa hukum dari Haji Munjen. Hal MOU. Ibu izin saya sudah menunaikan seluruh kewajiban dalam MOU PKS dengan menyetor uang sejumlah. Saya kirim WA itu baru saya izin bertemu. Beliau jawab baik. Siap, saya akan diskusi tetapi saya sekarang ada tugas keluar kota. Terima kasih Bunda. Dia minta kirim data-datanya, aku kirimlah semua Bang. Semua data dikirim. itu. Intinya aku kirim dan aku laporkan juga Bu, tuh Bu.
Aku chat dengan Data-data ini termasuk foto-foto yang tadi ya? semua Oke. Bang, semua. Aku kirim juga ke Pak Ibu, aku bilang Bu, alhamdulillah Ibu lebih wise, saya bilang. Mudah-mudahan kalau laki-laki kan semua pada gontok-gontokan, saya berharap menaruh harapan sama satu-satunya perempuan pejabat tinggi di BGN ini, mudah-mudahan bisa menengahi. Yeah. Ini kan walaupun dibilang gak ribut, tapi saya yakin Pak Dadan itu ribut sama Pak Pusung, saling ribut. Maksud saya ini kan ada perempuan. Saya berharap nih bisa ngedudukin yang ini para laki-laki nih biar bisa pada jangan ribut gitu. Ternyata Ibu Nanik itu juga dia jawab, memang kalian agak gegabah sih nih, kan gitu. Akhirnya saya jelasin, oke Bu, nih MOU-nya di Pak Dadan. Nah dia bilang, oke nggak apa-apa, kasih saya waktu, saya investigasi. Apakah benar kalian memang benar membayarkan uang itu kepada vendor-vendor. Nah setelah itu aku tanya lagi lah ke Pak Sony Sonjaya, Bapak izin, tolong bantu dong Pak, ini belum udah lama lagi nih nggak ada kabar dari Ibu Waka. Pak Sony bilang, untuk saat ini saya sudah tidak ikut campur lagi, semua persoalannya Pak Haji Munjen sudah diambil alih oleh Ibu Nani Esdeang. Karena cerita tentang dapur khusus ini sudah sampai ke Bapak Presiden Republik Indonesia. Tunggu, boleh nggak aku mau berspekulasi? Mungkin Ibu Nani menceritakan ke Pak Prabowo dan itu akhirnya membuat catatan buruk buat Pak Prabowo, yang akhirnya Pak Sony membuat surat catatan terima kasih kepada Ibu Kaban yang karena begini Bang, ini Kabadan. saya cerita apa adanya. Jadi kalau saya mau bicara fair, saya membangun hipotesa ya. Oke. Ya kami dimanfaatkan oleh Bu Nanik. Kenapa saya bilang kami dimanfaatkan? Data saya ini, data klien kami ini dipakai buat dia joget cari muka ke Pak Prabowo. Pak Pusung dihajar sama dia, yang lainnya dihajar, dia naik. Ya kan kayak gitu posisinya. Karena kenapa saya bangun, saya jadi bersuudon sama dia? Karena ada urusan apa saya diblokir? Saya nggak pernah berkata-kata jelek sama dia. Saya diblokir Bang. 11 Februari aku terakhir WA sama beliau. Habis itu aku diblokir. Nah sekarang bagi kami yang udah keluar uang besar, tidak ada kejelasan hari ini. Saya harus kemana Bang? Apakah saya harus menaruh harapan saya kepada Kabadan yang katanya merah putih itu, yang katanya nangis sebentar, suspend dapur itu cuma buat gimmick? Nah sebentar Bang, nanti saya cerita tentang suspend. Saya buka sejelas-jelasnya. Dan saya rasa bukan itu. Karena saya lihat Ibu Nanik Deang tidak punya motivasi yang tulus untuk memberikan makan anak negeri. Karena gini Bang, kalau benar beliau cinta program Bapak Presiden, harusnya bukan saling bunuh di dalam Bang, saling menutupi. Itu organisasi pemerintahan yang baik. Yang jelek bukan dihajar. Kalau ini enggak Bang, semua pemimpin ini bagaimana caranya di atas nih Bang, saling bunuh di bawah itu. Maka di bawah nggak jelek, nggak jelas. Dan kalau saya mau lebih rapih lagi, saya mau bicara, ini sekarang udah 28.000 dapur kalau nggak salah, berdiri di seluruh Indonesia. Nggak akan beres Bang. Kenapa nggak akan beres? Dia mengkhianati keringat dan upaya mimpi presiden di dapur pertamanya nggak tuntas Bang. Dapur pertama itu, mohon maaf Bang, saya mau bicara, satu-satunya dapur yang dibangun dengan keikhlasan Bang. Kalau yang sekarang, mohon maaf saya bicara fair, karena udah tertarik ada duit 144 juta BEP 1,5 tahun. Orang semua berebut mau bangun dapur. Tapi dapur khusus Bang, yang tadi saya cerita, yang memang betul-betul perjuangan. Tapi setelah ini udah existing, kemudian APBN sudah diketuk, anggaran sudah banyak, ini dilupain barang ini. Ini dapur mimpinya Pak Prabowo loh, nggak selesai. Jadi dia mengkhianati perjalanan dapur satunya, sehingga sekarang dapur lanjutannya bermasalah terus. Contoh, banyak dapur yang disuspend kan. Kan Bu Nanik itu datang kapan sih dia dilantik, kalau nggak salah bulan Agustus ya. Bulan apa saya lupa tuh. Jadi udah BGN berjalan beberapa waktu baru dia dilantikan. Abang tahu nggak, banyak klien dan mitra itu yang disuspend itu pas ketika datang itu ngeluh sama kami Bang. Dia nangis, bahkan dia bilang, Pak boro-boro balik modal, belum balik modal. Kan gini Bang, mohon maaf banget Bang ya. Ini BGN kita jujur deh, jangan sok-sok bener deh gaya lu mau suspend lu. Merasa bersih, merasa so hebat, suspend. Gak betul dapurnya. Emang BGN menjalani ini juga gak betul Bang. Kita fair bicara loh.
dapur-dapur khusus ini kenapa harus jadi perhatian khusus? Karena memang itu dibangun dengan keikhlasan. Oke. Belum ada juknis, belum ada gambaran untung. Beliau membangun. Nah, terus gayanya Ibu Nanik mensuspend itu saya kritisi habis kok. Ya, ada video. Karena dia bilang, oh ini harus sesuai juknis, harus sesuai itu. Terus dia cari gimmick kan. Dia tutup lah itu 3.000 dapur gitu. Padahal kan mereka yang membangun dapur, mohon maaf. Iya. Proses dapur dibangun itu ada verifikasi, Bang. Jadi sebelum dapur itu berjalan diverifikasi dulu, udah layak baru jalan. Iya. Berarti kan dengan dia suspend, dia turunin lagi, berarti kan dia menegasikan kerja-kerja tim di lapangan. Nah maksud saya oke lah, kenapa sih bisa banyak jelek, Bang? Iya. Kita fair deh. Ini kan petunjuk teknis, coba lihat kalau kita mau kaji itu BGN, ada 4 kali, Bang, petunjuk teknis. Iya. Berarti kan BGN nggak siap secara profit. Iya. Nah maksud saya dengan berjalan dengan segala kekurangannya itu jangan gaya-gaya kayak yang maha benar lah. Iya. Habis itu cari muka di Pak Presiden jadi kabadan kan. Iya, Karena orang yang paling lurus mau suspend. Ya kan? Karena banyak keracunan dan lain sebagainya. Kita tidak menafikan. Iya. Contoh gini, Bang. Kenapa banyak keracunan? Karena bahan baku jelek. Oke. Kenapa bahan baku jelek? Karena ada pola sistem di BGN yang salah. Contoh, abang tahu nggak ada mitra investasi 2 miliar, insentif 144 juta, kan berarti cuma 2.000, ya kan? Nah ini yayasan yang nggak ngeluarin effort apa-apa, minta 1.500, berarti sisa 500, ada yang 1.200, ada yang 800, gitu. Iya. Artinya mereka ngeluarin effort apa-apa. Yayasan cuma nitikin doang. Dapat titik, Yes. kemudian dia suruhlah kepada investor kerjainnya. Iya, akhirnya sekarang Potongan-potongannya pertanyaan kencang. saya, Bang, 2 miliar BEP dari mana kalau itu kegedean? Makanya. Akhirnya dia nyopet di bahan baku dong. Akhirnya bahan baku tuh diambil yang jelek-jelek. 1 tahun belum cukup, belum tentu kembali. Akhirnya bahan baku diambil yang jelek-jelek. Setelah diambil bahan baku yang jelek-jelek, yang terjadi apa? Bahan bakunya jelek. Kan pemrosesan, kan gini, orang nggak paham. Pemrosesan dapur itu dia dari jam 9 malam. Nah ada rentan waktu di situ. Nah kalau yang makanannya frozen, dia harus tahu tuh harusnya. Ini kalau sekian jam kuat nggak di luar. Kalau nggak buru-buru dimasak, terus berapa lama tahannya? Kalau dari bahan-bahan yang nggak fresh, itulah yang busuk, yang keluar belatung dan lain sebagainya karena pemilihan bahan baku. Nah inilah yang tadi saya bilang, Bang Bill, sebenarnya ini program bagus banget kalau daerah intervensi terkait supply and demand-nya dari bahan baku. Betul. Kalau pemerintah daerah intervensi, dia bisa bikin tuh gudang-gudang yang bagus untuk intervensi itu bahan baku yang terbaik. Betul. Gitu posisinya. Minimal di saat pembelian atau pembelanjaan materi bahan makanan itu, karena ada intervensi dari pemerintah, setidaknya kan dia bisa menyelamatkan UMKM atau petani-petani atau nelayan-nelayan atau penjual-penjualnya yang jauh lebih lebih murni, lebih rapi, lebih bersih. Yes. Ya. Gitu. Jadi artinya harus disambut. Kalau karena ini nggak disambut, Bang. Jadi ngacak semua. Satu. Nah, yang menjadi persoalan terkait balik lagi ke dapur khusus, sampai saat ini kan aku udah preskon juga kemarin di Sukabumi, gitu kan ya, terkait dengan apa yang terjadi oleh kami, gitu. Kami juga udah sudah melayangkan juga surat kejelasan, artinya terhadap MOU dan lain sebagainya. Jadi ada 3 sikap di sini. Pak Kabadan dulu bersikap bahwa dia menyatakan bahwa PKS itu bodong. Sebenarnya saya lucu, itu keluar dari mulutnya Kabadan loh. Harusnya kan bilang bodong ini karena ini produk tata usaha negara, harus putusan tata usaha negara dulu dong, baru lu bisa bilang bodong, ya kan? Pak Soni Sonjaya enggak, Pak Soni Sonjaya bilang lebih wise dia. Dia bilang apa? Ini BGN bukan, dia bilang ini BGN. Kalau betul ditandatangani oleh Pak Pusung, ini BGN. Gentle dia. Justru dari semua orang ini ya beliaulah yang paling ngerti tentang tata kelola pemerintah. Mohon maaf nih, saya bicara fair aja ya gitu. Tapi kalau yang lain sibuk cari muka nih. Kalau yang lain-lain ya gitu. Karena saling hujat, saling bunuh yang tadi saya bilang. Itu saya rasakan sekali kok. Di bagian kan saya mau nggak mau ketika saya viral, ya saya kan bukan artinya saya berhenti berbicara. Karena saya langsung dekat dengan akses kebijakan. Buat apa lagi saya teriak-teriak? Kalau udah langsung kok direct. Saya langsung aja kalau ada masukan kan. Gitu posisinya. Nah hari ini aku diblok karena saya nggak ngerti apa. Saya diblok. Akan ada jalur hukum? Jalur hukum sementara ini tidak. Saya ingin menggunakan kekuatan rakyat dan netizen hari ini. Kenapa? Karena buat saya no viral no justice.
kalau Nanik Deang karena menutup 3.000 dapur bisa menjadi kabadan gitu kan. Saya yakin kalau 10 juta mata menonton bisa membuat dia melihat gitu kan. Dan Pak Prabowo mau memperlihat dan mau menyaksikan persoalan ini. Gitu. Bang, banyak yang ingin aku kupas, banyak yang ingin aku preteli, tapi aku berharap ada sesi khusus lagi karena jangka panjang kita masih mau bicara soal kabadan karena track record dan juga banyak kritik dari teman-teman terkait BGN dan banyak juga yang bermimpi dengan makan bergizi gratis ini bisa betul-betul punya manfaatnya maksimal. Sangat. Tapi saya kita masih mendukung. Betul. Kita yakin ini juga waktu yang tidak memungkinkan untuk kita diskusi panjang lebar. Tapi catatan-catatan tadi itu banyak hal yang menurutku akhirnya terkuak. Sebelum aku tutup, apa yang menjadi titik harapan penuh dari di luar soal konflik kliennya Bang Yazdi, tapi dalam konteks BGN ke depan ini apa formula yang paling bagus? Pertama saya mengapresiasi langkahnya Pak Presiden melakukan reshuffle di BGN. Dan kritik saya ini juga tidak serta-merta tendensinya kepada pribadi gitu ya, kepada Ibu Kabadan. Cuman dari sikap-sikap itu saya berkesimpulan bahwa ini kayaknya nggak panjang. Cuman saya masih menaruh harapan. Saya masih menaruh harapan kepada Ibu Nanik S. Deang, dia betul-betul mampu memikul seluruh tanggung jawab yang begitu besar ini gitu kan. Dan saya masih menunggu aksi-aksi nyata beliau dan please mohon deh jangan terlalu banyak gimmick deh. Terlalu banyak gimmick. Pokoknya kasih kerja konkret yang nyata dan usulan-usulan kami terhadap perbaikan BGN sudah kami layangkan kepada beliau. Terutama nih Ibu Nanik, saya pesan sama Ibu ya. Tolong ada rotasi KSPPG tuh. Kenapa rotasi KSPPG penting di dapur? Karena banyak tuh anak buah Ibu tuh SPPG yang nakal main di dapur. Saya usulkan untuk terjadi rotasi itu. Jadi setiap KSPPG dirotasi kayak PNS gitu Bang. Maksudnya dimutasi? Dirotasi tetap di SPPG yang sama? Di SPPG, misalkan di kecamatan ini dia pindah ntar ke kecamatan mana. Gitu. Atau pindah. Karena itu penting buat saya. Maksudnya itu penting untuk menjaga netralitas KSPPG dalam menjalankan tupoksinya sebagai kepala dapur. Itu sih karena banyak banget aduan itu. Gitu. Kita akan diskusikan lagi itu. Siap. Ahmad Yazdi dengan segala pikirannya, saya Bang Bil, Offside. Siap. Tonton terus.